Halo guys, gua Kelvin dari Teknogeek. Hari ini gua bakal bikin tutorial untuk cara install BZ OS di ROG Ally atau ROG Ally X gua bisa, ini harusnya cara mirip. Di sini juga ada beberapa keuntungan ya kenapa gua bikin tutorial ini. Pertama, secara performa di Steam OS atau BZ OS ini lumayan sangat stabil sih dibanding kita pakai di Windows. Dan juga ada beberapa keuntungan kayak contohnya sleep mode yang bisa dipakai Steam Deck. Kalau di ROG Ally di Windows kan itu suka bermasalah. Nah, kalau di sini tuh sangat-sangat lancar dan layak main di konsol. Jadi hari ini gue bakal bikin tutorialnya. Oke, pertama-tama yang kalian harus siapkan ada kalau di sini gue harus asumsikan kalian udah upgrade storage hard disk kalian internal udah jadi 2 tera atau minimal 1 tera, itu juga udah oke banget. Dan setelah itu ya, ini pertama kita akan buka BZOS di bz.gg buat download dulu softwarenya di sini. Kita download BZ-nya, pilih hardwarenya, dan karena kita mau pakai ROG Ally ataupun Ally X juga ini bisa ya, kita pilih ini. Lalu untuk desktop environmentnya kita bisa pilih KDE ya, biar dia kayak SteamOS. Lalu kita bisa download beside tag-nya, size nya itu sekitar 9 gigaan ya, jadi kita tunggu aja sampai ini kelar. Lalu juga ada documentation initial setup web ya, ini cukup direkomend, gue rekomend ya untuk baca ini biar lebih mudah juga. Lalu selanjutnya untuk kita nge-flash ISO-nya ke flash disk, kita akan pakai Balena Etcher ya. Di sini soalnya yang paling recommended dan lumayan gampang. Dan juga pastikan kalian punya flash disk yang di atas 16 GB ya, karena tadi file downloadnya lumayan gede juga. Oke, setelah itu tinggal pilih untuk yang Windows kalau kalian pakai Windows, dan ya setelah itu kita tinggal tunggu, dan ya kalau udah kelar download kita bisa lanjut step selanjutnya buat nge-flash BZOS ya ke flash disk ya, buat kita nanti bisa pakai install. Oke, setelah selesai kita bisa buka Balena Etcher-nya ya. Lalu kita bisa pilih flash from file, kita pilih dari download, terus kita pilih yang ISO-nya, lalu kita select target. Nah, kita pilih flash disk yang kita akan pakai ya. Kalau ini yang pakai yang SanDisk punya. Free size-nya ada sekitar 1 tera ya. Tapi ini yang bisa disimpan cuma 300. Nah, ini kejadiannya adalah kayaknya kalau di Windows itu
Oke, di sini kita bisa continue buat pilih bahasa, tapi kalau udah kita bisa installation. Tapi ini biasanya udah otomatis ya kalau kalian udah taruh partitionnya yang kosong. Nanti akan ada otomatis yang bisa dilihat tuh, dia bakal ngambil 1 tera yang tadi kita udah atur sebelumnya. Setelah itu kita bisa type ke done. Lalu juga di sini sebenarnya ada user creation yang by default, bakal gue coba dulu ya. Yang dari default itu dia bakal udah createin namanya dengan administrator BZ dan password juga BZ. Tapi in case kalian mau bikin sendiri, kalian tinggal masuk ke sini, enter. Lalu ya masukin apa aja yang kalian mau di sini. Lalu di sini kita masukin username, password kita ya seperti biasa. Dan kalau untuk password ini jangan lupa kalian nanti harus ingat ya mau bikinnya pakai apa. Karena ini bakal dibutuhin ke setiap kalian mau install. Jadi kalau bisa pilih password yang lumayan gampang lah untuk kalian ingat. Kalau udah kalian bisa tap sampai ke done. Oke, setelah itu kita bisa tap lagi sampai dia ke begin installation ya, yang artinya kita udah oke. Dan ya proses installationnya berjalan. Nanti kita ini sekitar mungkin 10 menit sampai 20 menit kali ya, jadi kita bisa tinggal dulu. Nanti kalau udah kelar akan gua update juga. Oke, kalau prosesnya udah kelar nanti bakal jadi begini. Kalian bisa langsung klik reboot system, bisa dipencet. Dan nanti setelah itu muncul di sini. Kalian harus pilih yang enroll MOK ya. Enroll MOK. Pencet pakai keyboard. Enter. Continue. Yes. Nah, ada password, kalian masukin Universal Blue untuk passwordnya ya. Udah enter. Ini kalau udah kelar, reboot. Dan itu adalah proses terakhir yang harus dilakukan di bagian BIOS dan penginstalannya. Setelah ini kita udah bisa masuk ke OS-nya. Dan ya, kalau udah masuk sini, setting-setting seperti biasa. Lalu kalian tinggal masukin passwordnya seperti biasa ya. Ini tampilannya. Jadi tadi kita ternyata update dulu dia. Kalau update dia mengulang lagi dari sini. Bisa continue. Oke, kalau udah kelar dia bakal muncul di sini. Ya, jadi sign in aja. Dan gue bakal sign in dulu sebentar. Dan kalau udah kelar ya, sudah ini udah masuk ya. Akhirnya ROG Ally akan menjadi seperti Steam Deck. Ini tapi belum kelar ya, jadi kita harus sebenarnya balik dulu ke desktop mode dulu sebentar, karena ada beberapa hal yang harus kita install. Nah, setelah muncul ini yang harus kalian sampai lanjutkan. Jadi kita next. Di sini ada pilihan untuk nambah deck loader, emudex, sunshine, dan lain-lain. Sebenarnya gue tidak terlalu tahu banyak, tapi yang gue sarankan adalah tambahkan centang. Oke, ini ada update tapi kita bisa ignore dulu. Di deck loader yang ini cukup bakal berguna banget, sama emudex buat emulator. Dan ini mantep banget, jadi biar kita tidak perlu manual install, karena emudex ini biasanya install manual. Di sini udah bisa disediain. Lalu juga ada sunshine, jadi ini kalau kalian mau remote streaming ke PC kalian boleh centang ini juga. Tapi kalau gua tentu akan centang. Lalu kita bisa install. Oke, ini ada pilihannya. Kalau kalian mau pakai ide wallet untuk create ini buat nge-store, atau kalian bisa pilih dua. Tapi kalau sebenarnya disarankan pakai bawah, tapi gua nggak tahu kenapa. Kayaknya gua ada sesuatu yang ke skip atau apa.
Ini lagi. Oke, gua main di sini lancar sih. Ya bisa lihat lumayan lancar ya. Dan begitulah tutorial untuk cara install BZOS ya di ROG Ally. Sekian videonya, kalau ada pertanyaan boleh komen, dan sorry kalau ada kekurangan apa-apa. Thank you, see you next video.